Hai semuanya, selamat sore untuk yang ada di waktu Indonesia bagian barat atau bagian timur. Selamat sore, selamat pagi dari Belanda. Welcome to Ladimi Book Club. Nama saya Vina Oy dan untuk seri kali ini kami akan membahas buku yang baru namanya Kenalkan Yesus pada Mereka, karya Jack Klompenhauer. Ini namanya interesting banget, Jack Klompenhauer. Dan dia ternyata setelah saya baca pengantarnya, ternyata dia bukan 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 guru akademik, bukan guru sekolah minggu yang belajar tentang Sunday school teaching or Sunday school teacher, tapi he's a regular volunteer, a parent, dan dia memang memiliki hati yang benar-benar ingin membagikan kabar baik kepada anak-anak. So, I'm so glad that you're here. Dan buku ini ada 11 bab, if I'm not, ya 11 bab. Jadi ini perjalanan masih panjang sampai Desember minggu awal. Pas banget setelah itu kita libur Natal. So, ladies, thank you so much for joining. Dan hari ini kita akan bahas pengantar, jadi it's okay kalau Anda belum baca bukunya belum sampai, it's okay. Yang penting kita sudah mulai membahas dari bagian pengantar, dan at least we have a better understanding apa sih kabar baik dan kenapa kabar baik itu penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Ya, sebelum kita mulai, let's begin with prayer. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk grup ini. Terima kasih untuk Ladimi Book Club. Terima kasih untuk bahan yang Kau telah berikan untuk kami baca bersama, yaitu buku Kenalkan Yesus pada Mereka. And I pray, Lord, bahwa ini bukan hanya menjadi bekal untuk anak-anak, tetapi juga menjadi bekal untuk diri kami sendiri. Supaya kami bisa mengerti lebih baik lagi, Tuhan, mengapa Injil itu disebutkan kabar baik. Dan bagaimana kabar baik itu dapat menyentuh hati kami terlebih dahulu, bahwa kabar baik itu akan mengubah hidup kami terlebih dahulu. And because of that, kami juga ingin membagikannya kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu menyayangi mereka, that you love them so much, that this good news juga Tuhan dapat diceritakan, dapat dibagikan, dan dapat memberkati anak-anak. Pakai kami Tuhan, bisa menjadi sarana, bisa menjadi extension of your hand Tuhan, menjadi extension of your love, perpanjangan kasih Engkau, perpanjangan tanganmu Tuhan kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya, agar mereka bisa melihat betapa indah kasih-Mu, betapa indah kabar baik ini Tuhan, yang dapat mengubah kehidupan mereka juga. Terima kasih Tuhan, berkati sesi ini, setiap pembahasan, biar setiap topik yang kami bahas Tuhan menjadi memberikan kemuliaan kepada Engkau Tuhan, dan menjadi berkat juga kepada mereka yang mendengar dan menyaksikan video ini di YouTube. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Oke, ladies. Untuk mulai, saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan. Tunggu, saya ambil dulu Mentimeternya. Oke, here we go. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apa pelajaran terpenting yang perlu dipahami, yang perlu dipelajari anak-anak tentang kekristenan? Oke, according to you, what is the most important thing? Apa pelajaran yang paling penting yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami anak-anak tentang kekristenan? What do you think is the most important? Okay. Let's see. Let the answers come in. Apakah mereka perlu memahami bahwa inilah bagaimana orang Kristen harus hidup seperti ini, seperti demikian? Apakah mereka perlu belajar tentang tokoh-tokoh di Alkitab? Apakah mereka perlu belajar tentang kasih karunia? Menurut Anda, apa pelajaran yang paling penting? I feel like they need to get this. Ini yang perlu diajarkan di sekolah minggu. Atau kalau saya memiliki kesempatan untuk mengajar di kelas, kalau saya guru dan saya diberikan kesempatan untuk membagikan pelajaran agama, satu kali aja saya ingin mengajarkan ini. Saya ingin anak-anak mendengarkan ini. Ya, oke.
I see some answers. Oh, I'm so excited. Oke, coba kita lihat ya. Saya ingin menambah wawasan baru. Yap. I would love to hear wawasan baru seperti apa contohnya. Boleh di-type dan dijelaskan. Wawasan baru memang selalu bagus untuk menambah pengetahuan dan apa yang mereka biasanya sudah belajar, sudah pelajari, terus tiba-tiba kita datang dengan sesuatu yang, oh, it blows my mind. Saya nggak pernah melihat itu dari segi yang ibu guru ajarkan. So that's always a good thing, ya, menambah wawasan baru. Tuhan mengasihi manusia. Kalau saya bisa mengajarkan sesuatu yang mereka tidak bisa lupakan adalah bahwa Tuhan mengasihi manusia. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. Dan itu adalah sangat penting. Lebih dari sekedar apa yang kita harus lakukan, peraturan, hukum Taurat. Terlebih dari semuanya itu Tuhan mengasihi manusia. That's really good. Yang ketiga, bahwa kabar baik atau Alkitab bukan hanya cerita dongeng saja, tapi sebuah fakta yang real dan bisa relate di kehidupan mereka juga. So good. Karena memang banyak, saya ini bertumbuh di gereja ya, saya ini besar sebagai anak pendeta, jadi saya sering sekali, my whole life saya ini selalu ikut sekolah minggu. Dan I love story, saya seneng banget cerita, tapi yang lebih indah tentang Alkitab adalah ini bukan hanya cerita dongeng saja. This really happen. Ini beneran terjadi ya. Dan ada seseorang yang benar-benar mengasihi kita dan memberikan hidupnya untuk mati untuk kita agar kita bisa hidup di dalam Tuhan. So I think that's a good point. Bahwa ini bukan hanya cerita, sekedar cerita yang bagus tentang tokoh yang berani seperti Daud, seperti Yosua, tetapi hal ini benar-benar terjadi. Ini adalah sejarah dari umat Israel dan ada implikasinya apa kepada dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu how can I relate to that as a as a kid yang warga negara Indonesia, apa yang saya bisa relate dengan kisah ini? So good. Yesus itu Tuhan, kasih adalah dasar hidup orang Kristen. Ya, I think that's number one yang sangat-sangat penting yang anak-anak harus dengar bahwa sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar guru, Yesus bukan hanya sekedar figur di dalam sejarah, tokoh di sejarah, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Dan kalau misalnya Anda membagikan kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes contohnya, tujuan dari dia menulis kitab Yohanes adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. So this is very important. Ini sangat-sangat penting. Dasar kasih adalah dasar hidup orang Kristen. Ya, we touched on that. Thank you so much. Yang berikutnya, bisa belajar lebih banyak tentang Tuhan melalui buku yang dibaca. Ya, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana untuk study the Bible, untuk pelajari Alkitab. Jadi Alkitab dibaca dan gimana caranya untuk bisa mempelajari buku ini untuk anak-anak. Karena Alkitab bukan hanya catered for adults, but God loves kids too. Jadi bagaimana caranya untuk bisa motivate mereka untuk bisa, ayo kita baca buku ini dan pelajari bersama, dan bagaimana how can we do this in an easy way, dalam cara yang gampang untuk level anak-anak. Thank you so much. That's good. Discovery, belajar lebih banyak tentang Tuhan, karakter Tuhan, nature Tuhan, apa yang Tuhan suka, ya, all these things so important. Thank you. Yang berikutnya, keselamatan datang dari kasih karunia Tuhan saja. Oh, this is so good. You know kenapa, ladies? Karena anak-anak sudah begitu sering mendengarkan dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, ya, bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan reward. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai yang baik. Mereka harus melakukan sesuatu yang baik, kelakuan baik untuk dilihat seperti
kamu anak yang baik supaya bisa diterima, bisa diakui dan seterusnya. Tapi ketika mereka menghadapi Yesus, mereka tidak harus melakukan apa-apa karena Yesus yang sudah melakukan semuanya itu untuk mereka. Mereka hanya perlu menerima. They just need to receive God's grace. Wow, that is fresh air. Itu sangat melegakan setelah berlari mati-matian, berjuang mati-matian untuk menjadi anak yang baik. Terus tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ini tidak tergantung dengan perbuatanmu, hanya tergantung kepada perbuatan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Dan ini adalah kabar yang sangat baik. Pelajaran terpenting adalah tentang karakter. Karakter Yesus Kristus. Oh, that's so good. I'm so glad I scrolled up. Karakter Yesus Kristus. Bukan karakter titik. Karakter Yesus Kristus. Betul sekali. Jadi memang kita sampai dewasa pun, sampai meninggal. The goal is saya ingin bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Saya ingin karakter Kristus bertumbuh, terus develop inside of me. That is the goal, that we want to grow and be more like Christ. So good. Ini semuanya bagus banget jawabannya. Dan yang terakhir, Yesus mengasihi mereka dan dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya ingin bahwa anak-anak tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. They have the biggest cheerleader, yaitu Tuhan Yesus. Bapa di surga, Roh Kudus, itu sangat mengasihi mereka. Dan mereka dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahwa kita nggak harus berjuang mati-matian untuk menjadi anak yang terbaik, untuk menjadi murid yang terbaik. Bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam masa-masa yang low, masa-masa yang gelap, masa-masa susah, sulit, kita dapat mengandalkan Tuhan. He is with us. That's so good. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, bahwa kita bisa mengakses Tuhan, hadirat Tuhan, kapanpun, dimanapun, karena Tuhan Yesus sudah membuka jalannya untuk kita semua. Oh, this is really good. Semuanya sangat-sangat bagus jawabannya. Okay, just making sure I don't skip anybody. Yep. Next question. Okay, ladies. Menurut Anda, mengapa Injil itu disebut kabar baik? Mengapa Injil itu disebut kabar baik? Interesting ya. Good news. Why is the gospel called the good news? Tuhan Yesus mati di atas kayu, hidup yang sempurna, mati di atas kayu salib sebagai karya yang sempurna, bangkit dari kematian, juga memperlihatkan bahwa ini semua sempurna, dia lakukan dengan sempurna. Kenapa itu disebut Injil kabar baik? Why? What do you think? Saya penasaran jawabannya apa. Oke. It's interesting bahwa ini kabar baik, seperti ini pengumuman. Kalau kita perhatikan, ini kayak pengumuman yang berarti berita. Oh, here we go, berita. Memberikan berita tentang keselamatan untuk seluruh manusia. Dan ladies, ini kita bisa lihat di kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, di all the Christmas narratives, di lagu-lagu Natal. Ini kelihatan sekali, ladies, bahwa berita tentang keselamatan ini sedang diumumkan dengan begitu antusias, ya, bahwa untuk menunggu datangnya Mesias ini saja nubuatannya banyak sekali, ya, nubuatan di Yesaya, nubuatan di Mika, di Yeremia, begitu banyak mereka yang menanti-nantikan kapan datangnya juru selamat ini. Dan ketika juru selamat itu datang, malaikat memberitakan kabar itu dengan with all its glory, bahwa Tuhan telah datang. Dan ini adalah kabar yang sangat-sangat penuh dengan sukacita karena keselamatan telah datang, dan itulah kenapa disebut kabar baik, ya. That's why.
Karena mengabarkan tentang penebusan dosa kita yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan ada jaminan keselamatan untuk kita setelah kematian. Yes, akhirnya ada yang dapat menebus dosa manusia secara sempurna. Dia dapat menebus dan akhirnya the gap atau yang tadinya terpisah manusia dengan Tuhan terpisah akhirnya dapat bersama kembali, akhirnya dapat pulang kembali bersama dengan Tuhan. Akhirnya relationship itu bisa bisa uh, kembali intim karena Tuhan Yesus sudah memperbaiki dan menebus status manusia yang tadinya berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Wow, that is good news. Dan ada jaminan keselamatan untuk kita setelah kematian. Doesn't get any better than that. Yang ketiga, karena Injil itu berbeda dari yang dunia tawarkan. Ini adalah kabar baik karena apa yang Injil tawarkan adalah kita tidak harus melakukan A, B, C, D. Kita tidak harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. To earn salvation. We don't have to. Dan ladies, kalau kita jabarkan dengan agama-agama lain, hanya kekristenan, di mana bagaimana untuk mencapai surga, ya, mencapai kehidupan setelah kematian, hanya dengan menerima Tuhan Yesus, hanya dengan menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Kebalik ya, kalau agama lain biasanya apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan uh, damai, untuk mencapai zen, untuk mencapai apapun itu, untuk mendapatkan keselamatan, pengakuan, biasanya ada yang harus dilakukan. Begitu banyak ritual yang mereka harus lakukan, tradisi yang harus mereka lakukan secara baik dengan baik. Tetapi hanya di dalam kekristenan di mana Tuhannya sendiri turun dan melakukan apa yang tadinya di-require, diharuskan untuk manusia fulfill, tapi nggak bisa. Mereka tidak bisa, manusia tidak bisa menfulfill, menggenapi apa yang diperlukan karena dosa. Karena dosa dan perbuatan baik pun, yang terbaik pun, katanya di Sakaria, seperti kain kotor, ya. Perbuatan baik pun yang on our best days is not gonna cut it. Dan itulah perbedaan yang ditawar, ya, perbedaan antara kekristenan dan agama lain. Dan itu adalah kabar baik. Thank you. Dan terakhir, karena pengorbanan Yesus memulihkan hubungan yang terputus antara Bapa dengan manusia. Yes, hubungan itu pulih lagi. Apa yang tadi diciptakan Tuhan di Taman Eden, di mana manusia begitu bebas untuk menikmati hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. It was beautiful dan Tuhan ingin memulihkan itu kembali, ya, di mana hubungan itu tidak ada rasa bersalah, apakah saya layak bisa berada di hadapan Tuhan. Feeling itu hilang, ladies. Can you imagine, ya? That feeling of am I worthy? Does he love me? Itu hilang karena Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan hubungan kita dengan Tuhan. So good. Thank you for your answers. Yang terakhir, ladies, pertanyaan paling terakhir adalah apa yang Anda ingin dapatkan dari membaca buku ini? What is your goal? What is your expectation yang Anda ingin dapatkan, that you want to take away from reading this book? Apa yang Anda ingin dapatkan dari membaca buku ini? For me personally, I would love to have a better understanding of the gospel. Saya ingin bisa mengerti kitab Injil lebih lagi, kabar baik ini lebih lagi. Dan saya penasaran sekali apa yang penulis ini akan jelaskan bagaimana untuk mengajar Injil yang hebat di level di mana anak kecil dapat mengerti, di mana mereka bisa relate dan dapat masuk ke hati mereka. That's what I really want to take away from this book. Saya ingin mengerti Injil itu lebih baik lagi for me personally, karena saya melihat
sedikit-sedikit saya ngintip-ngintip sedikit dari dari bab-bab ini kayaknya wow, um, it's so meaty ya. Kayaknya nih bukan berat tapi berbobot I think ya, yang akan dibahas. Oke, so I have a couple of answers. Semakin mengerti bagaimana memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Thank you. That's also my heart. Ini juga kerinduan hati saya. Bagaimana untuk bisa memperkenalkan Kristus. Kristus bukan apa yang anak kecil atau apa yang anak baik harus lakukan ya, tetapi memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. And how can it be something yang mereka bisa wow, the love of Jesus. It's so beautiful, sungguh indah kasih Kristus. Saya ingin tahu bagaimana caranya supaya bisa memberikan alasan tentang apa yang kita percaya kepada anak-anak dan juga merefresh memory kita tentang Injil tersebut. Thank you. Aduh, sangat-sangat bagus. Saya ingin memberikan uh, alasan-alasan yang praktikal, ya, yang gampang, uh, bahasanya juga sudah di-adjust untuk bahasa anak-anak. Bagaimana untuk bisa menyampaikan itu? Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Kenapa ini penting untuk kita menaruh kepercayaan kita ke dalam Tuhan Yesus? Dan juga refresh my own memory, karena I like what you said, memory. Karena kita suka lupa, ladies. Itulah penyakit kita, selalu lupa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Selalu our minds always forget, our hearts always forget. Jadi ini sangat-sangat akan membenefit, jadi manfaat untuk hati saya sendiri, untuk hati kita, ladies, untuk di-refresh dan untuk dimenangkan kembali oleh kabar baik Injil. Thank you. Yang ketiga, supaya mampu memperkenalkan Yesus kepada orang lain dan lebih baik untuk anak-anak. It's so interesting ya kalau kita harus mengajarkan ini kepada anak umur 5 tahun. Aduh, gimana jelasin konsep dosa gitu? Gimana? Saya nggak bisa ngomong dosa itu nggak baik. Tapi dosa itu apa gitu kan? How do I tell this to a 3-year-old? Dan yang menarik adalah barusan aja di grup bahasa Inggris ada guru sekolah minggu yang ikut call yang di grup bahasa Inggris dan dia kebetulan harus mengajar uh, kejadian satu, cerita tentang Adam dan Hawa. Dia harus ceritakan itu kepada anak-anak umur 4. Ya, jadi uh, gimana caranya untuk menjelaskan bahwa Adam dan Hawa berdosa? Dosa tuh gimana jelasinnya kepada anak umur umur 4 tahun gitu kan? Like, how do you explain that? So I think this is a good desire for us to have. Gimana caranya untuk how can I adjust my language untuk mengganti cara penyampaiannya. Isinya sama, kontennya sama atau pesannya sama, tetapi cara penyampaiannya saya harus bisa mengganti bahasa untuk bisa relate kepada anak-anak yang umur 4 tahun contohnya ya. Thank you so much for that. Yang berikutnya untuk saya sendiri supaya punya pengertian lebih baik tentang Alkitab dan Yesus supaya bisa jelaskan ke orang lain. So good, that is perfect. Saya ingin mengerti lebih baik lagi supaya saya dapat diperlengkapi untuk membagikan kepada orang lain. That's perfect. Thank you so much. Supaya bisa tahu cara menceritakan tentang Yesus terutama kepada anak-anak dari semua kitab dalam Alkitab, bukan hanya dari Perjanjian Baru tapi juga dari Perjanjian Lama. Ya, seperti cerita Kejadian ya, cerita Adam dan Hawa. Ada banyak hal-hal dari Perjanjian Lama yang ini gimana ceritanya nih, gimana membagikannya nih, agak susah. Dan pas banget kalau kita lihat di pengantar ya di buku ini, dia membagikan cerita dari perjanjian lama yang agak menyeramkan, tetapi cara dia menyampaikan itu dan cara dia bisa mengkonek menyambung lagi kepada Yesus dan implikasinya untuk kita zaman sekarang itu hebat banget. Dan saya ingin membahas memang untuk hari ini apa yang dibagikan oleh Bapak Jack kepada anak-anak sekolah minggu. Oke, untuk kembali lagi to what I was saying tentang cerita yang dibagikan oleh Jack.
di sekolah minggu, di kelas yang dia ajarkan. Dan dia sempat membahas bahwa oh ya memang kalau sebagai guru sekolah minggu itu biasanya bahannya sudah disiapkan, materinya tuh udah disiapin sama panitia sekolah minggu dan akhirnya disebarluaskan untuk guru-guru dan mereka bisa membagikan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Dan untuk Perjanjian Lama, setelah cerita yang sangat terkenal yaitu Yosua dengan kota Yeriko. Ingat kan ceritanya yang dia harus he marched around the city 7 times, 7 kali berputar kota Yeriko dan akhirnya the walls of Jericho came tumbling down to Yosua dan semuanya bersorak kepada Tuhan dan akhirnya runtuhlah kota Yeriko, ya. Setelah itu kurikulumnya melengkapi cerita tentang Akan, ya. Dan yang harusnya terjadi adalah ada cerita yang sangat penting, yaitu cerita Akan. Dan biasanya kalaupun diceritakan, moral dari cerita itu adalah jangan mencuri, ya. Karena kalau kamu mencuri seperti Akan, nanti ini loh masalahnya, kamu akan dihukum, kamu akan dirajam, akan dihukum dan people will stone you, okay? So that's jangan jangan mencuri. Tapi yang saya senang membaca dari pendahuluan ini adalah wow, dia tidak takut untuk membagikan cerita yang menyeramkan karena cerita itu tidak berhenti hanya di Perjanjian Lama, tetapi ada connection-nya, ada bagaimana saya dapat menyambungkan ini kepada Kristus supaya ini menjadi kabar baik. Yang tadinya serem, gimana jadinya menjadi kabar baik. So, saya ingin membaca sedikit saja, just in case you missed it. Ini sangat-sangat penting dan bagus contohnya. Jadi dia membagikan di halaman 6, ya, di halaman 6. Actually, let me just start from halaman 5. Akan adalah seorang prajurit Israel, dia menolak mentah-mentah perintah langsung dari Allah dan mengambil beberapa barang dari jarahan Yeriko. Jadi setelah kota itu runtuh, ada banyak jarahan dan akan mengambil barang dari jarahan Yeriko untuk dirinya sendiri. Dosanya ini terungkap ketika Allah menyebabkan orang Israel terpukul mundur dalam pertempuran berikutnya. Loh, kenapa nih kalah? Something's wrong. Coba dicek. Untuk mengungkapkan dosa siapa yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, Allah menggunakan proses yang sangat menakutkan. Pertama-tama dengan menunjukkan sukunya. Oke, dari suku siapa? Terus kemudian dari kaum siapa? Terus dari situ kemudian dari keluarga siapa? Dan akhirnya yang bersalah adalah keluarga Kan. Lalu para anggota keluarga yang bersalah itu maju satu persatu dan Allah menunjuk satu orang Akan. Sudah itu orang-orang merajam Akan bersama dengan istrinya, anak-anaknya dan ternaknya. Kemudian orang-orang membakar mereka dan menimbunkan batu di atas tubuh mereka yang hangus. Hanya setelah itu Allah reda dari murkanya. That can be a really scary story. Oke, kalau kita berhenti di situ, kayak oh, oke, jangan jangan buat Tuhan marah ya, karena kalau Tuhan marah hukumannya berat ya. Jadi jangan seperti Akan, don't be like Achan, jangan mencuri ya. Nah, sangat-sangat mudah kenapa kita melihat cerita itu gampang dilewatkan untuk for the sake of kids, kita kasih cerita yang ceria saja. Tapi saya juga sangat yakin, saya setuju juga dengan Jack. Saya tidak suka memilih-milih perikop Alkitab untuk mencari cerita yang ceria. Tetapi sangat penting untuk kita bisa melihat bagaimana ini bisa disambungkan kembali kepada Yesus dan menjadi kabar yang baik. Dan of course again, kita harus melihat situasi dan kondisi. Kalau ini memang anak umur 4 tahun, mungkin agak, you kind of have to revise, look at the situation, apakah ini appropriate atau tidak. Tapi yang saya ingin bagikan adalah sebelum before I go further, di Lukas 24 di bagian Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Jadi dia
setelah bangkit dari kematian, dia menyatakan dirinya kepada dua murid yang sedang berjalan di Emmaus. Dan this is what I really love dari kitab ini. Jadi saya ingin paste Lukas 24. Come on. Work with me. Oke, 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 oke. Alright. Saya ingin paste di chat. Oh, see, I didn't even paste the whole thing. Oke, Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Oke, jadi setelah dia berbincang-bincang dengan dengan murid ini, dua murid ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Ini Yesus ya. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa ya, Pentatuk, jadi semua semua buku-buku kitab-kitab dari Perjanjian Lama dan segala kitab nabi, juga kitab-kitab di Perjanjian Lama. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci. Dan itu menjadi goal saya, itu menjadi manifesto saya. Bagaimana saya dapat mengungkapkan atau menunjukkan Yesus ya, atau menyambungkan kembali kepada Yesus semua hal yang ditulis di dalam kitab suci. Mau itu kitab Nahum, mau itu kitab Yosua, ya, atau Ruth, Esther, apapun itu, there is a connection to Jesus, and I'm so hungry, saya merindukan untuk bisa melakukan itu. Dan adalah contoh yang sangat baik kita melihat dari Jack, bagaimana dia menyambungkan cerita yang sangat menyerikan tentang Akan dan hukuman kepada Akan dan keluarganya, bagaimana dia bisa menyambungkan ini ke Yesus dan akhirnya menjadi kabar baik untuk anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi halaman 6 bagian bawah, saya ingin terus membaca. Ya, banyak yang terbunuh, kata saya kepada mereka. Tetapi itulah yang harus kita pelajari dari cerita ini. Kemudian saya membacakan untuk mereka tafsiran Alkitab sendiri untuk insiden itu. Ketika Akan bin Zerah, ini Yosua 22 ayat 20, ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Yosua 22 ayat 20. Kalian lihat, hanya satu orang yang berdosa, tetapi banyak orang yang mati. Itulah pelajarannya. Dan anak-anak mulai kebingungan. Itu bukan pelajaran yang diharapkan oleh siapapun. Tapi saya sudah mendapatkan perhatian mereka. Ini sebagai guru, sebagai guru, if you already catch their attention, kalau udah dapet nih ya, if you got them back, if you hook them already, hook them in, Anda dapat perhatian mereka, and then they are ready, mereka siap untuk apa yang Anda akan katakan berikutnya. Ya, mereka udah mulai penasaran. Jadi bagaimana kalau kalian yang berdosa? Atau kalau Bapak yang berdosa? Apakah Allah akan menghukum kita seperti yang Dia lakukan terhadap Akan? Apakah ada orang lain yang dihukum juga? Kalau ibu guru berdosa, apakah Tuhan akan menghukum orang lain karena dosa ibu guru? Kalau kamu berdosa, apakah Tuhan akan menghukum orang lain karena dosa kamu? Apakah papa mama juga akan dapat kena hukuman? Contohnya, atau apakah Allah telah menciptakan cara lain untuk menghukum dosa sehingga cerita itu akan berakhir dengan keadaan yang lebih baik dari kisah ini? Anak-anak mulai nggak yakin. Mereka tahu kalau Allah itu kudus, jadi pasti Dia akan menghukum dosa. Mereka juga tahu bahwa Allah itu mengampuni, tapi mereka nggak yakin bagaimana semua ini dapat dicocokkan bersama-sama. Gagasan bahwa seseorang dapat mati untuk menanggung dosa orang lain sangat penting. Dalam kisah kita, satu orang berdosa, tetapi banyak yang mati. Tetapi bagaimana kalau nanti di dalam Alkitab kita menemukan
ada satu orang saja yang nggak pernah berdosa, tidak pernah berdosa di sepanjang hidupnya, tetapi masih tetap dihukum. Jika ada seseorang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi masih mati, maka banyak yang dapat hidup karena satu orang itu. Akhirnya anak-anak udah mulai ngerti nih. Oh, ini lagi diomongin si Tuhan Yesus nih yang lagi diomongin. Saya meneruskan dan mengatakan bagaimana Yesus menjalankan kehidupan yang bebas dari dosa. Sedangkan setiap kita tidak melakukan itu. Saya menceritakan bagaimana dari semua suku dan kaum dan keluarga di dunia, hanya Yesus saja yang tidak pernah bersalah. Satu orang. Maka dari itu Allah memilih dia untuk mati, untuk mengambil tempat kita. Allah memilih Yesus untuk menanggung hukuman yang pantas. Kita terima, sehingga kita tidak harus berdiri dengan dosa dan gemeteran menunggu penghakiman seperti yang dialami oleh Akan. Jadi, anak-anak, dosa kalian sangat buruk. Dosa itu dapat menyakiti banyak orang, tetapi Allah sangat mengasihi kalian sehingga Dia mengutus anaknya, Yesus, untuk menjadi manusia dan mati bagi dosa kalian. Yesus yang paling dilukai. Nah, Bapak tidak yakin apakah Bapak harus menceritakan kalian kisah ini, karena Bapak pikir ini agak menakutkan ceritanya, ya, dihukum oleh Allah. Tetapi bila kalian tahu seluruh kisahnya, sebenarnya itu tidak menakutkan. Jika kalian adalah milik Yesus, maka Yesus mengambil hukuman kalian dan Allah yang menjadi Bapa kalian. Jadi saya harap, Ibu Guru harap, Bapak Guru berharap, kalian nggak usah takut. Ya, kalian tidak perlu takut akan apapun. Yesus membuat hal yang tadinya paling menakutkan dari semua yang menakutkan itu menjadi hilang. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itulah, ladies, kabar baik yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Dan kalau kita baca seterusnya, follow up dari kelasnya Bapak Jack ini, ternyata ada salah satu anak kecil, gadis kecil yang akhirnya berhenti mengalami mimpi buruk. Dan dia alasannya adalah karena saya udah nggak harus takut lagi. Jawabannya adalah Yesus sudah mengambil semua hal yang tadinya menakutkan itu, Tuhan Yesus sudah mengambil itu dan itu hilang. Dan what a beautiful follow-up testimony, kesaksian yang begitu indah bahwa gadis itu belajar tentang Yesus dari cerita Akan, dia belajar tentang Yesus dan dia percaya. Dan apa yang kepercayaan dia kepada Yesus dapat mengubah hidupnya bahwa Tuhan Yesus lebih baik dari apapun. So, that was something I wanted to share yang saya ingin bagikan kepada ladies bahwa bahkan cerita yang paling aneh, paling mengerikan dapat disambungkan kembali kepada bagaimana ini bisa menjadi kabar baik dan kita kembalikan lagi kepada Yesus. Nah, ada beberapa cerita di Alkitab yang agak obvious, yang sangat jelas. Oh, itu kelihatan banget, itu bayangan Yesus sudah kelihatan sekali. Kayak ceritanya ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak di atas bukit, ya, atau gunung. Aku lupa tuh gunung apa bukit. Dan Ishak sebagai anak dari Abraham harus membawa kayu. Dia harus menanggung beban kayu sambil mereka they climb up the mountain, right? Dan sebenarnya itu sudah menjadi bayangan bagaimana nanti 1000-2000 tahun kemudian akan ada seorang anak lain yang akan menjalani kematiannya. Dia akan naik ke atas bukit Golgota dan dia juga akan membawa kayu, yaitu kayu salib. Dan di atas bukit itu dia akan dikorbankan, dia akan menjadi korban. Beda dengan if Abraham dihentikan, ada malaikat yang menghentikan Abraham, jangan korbankan anakmu. Tapi kalau di atas bukit Golgota, Tuhan mengizinkan itu terjadi dan dia mengorbankan anaknya supaya kita dapat so that we don't have to be sacrificed. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan menyediakan korban
plan B untuk Abraham, ya. Ada korban yang dapat dia gunakan yang bukan Ishak, ya. Seperti Tuhan menyediakan korban untuk Abraham, Tuhan juga menyediakan korban untuk kita. Bahwa kita tidak harus mati, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi korban itu. Jadi ada banyak cerita di Alkitab yang sebenarnya kelihatan bayangan Yesus itu udah kelihatan sebenarnya, ya. Cuman kita memang tidak sering menyambungkan kembali kepada Kristus. Kita nggak sering mencari gimana ini menjadi kabar baik untuk kehidupan kita sehari-hari. That's why it's so important untuk kita membaca buku ini juga untuk refresh memori kita, bagaimana untuk bisa melihat kabar baik itu sebenarnya dari perjanjian lama udah kelihatan. Seharusnya sudah bisa kelihatan seperti yang Yesus katakan di Lukas 24, bahwa kita bisa menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. So it's very important for us to agak ganti gigi, ya. Yang tadinya biasa mengatakan, ayo kita harus menjadi lebih seperti Daud. Kita bisa mengalahkan the giants in your life, raksasa di dalam kehidup kita. Kamu harus bisa seperti Daud, berani menghadapi raksasa kita. Instead, kita agak ganti gigi sedikit. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa akan ada Daud yang lebih besar lagi yang akan datang. Daud yang lebih hebat lagi. Dan dia akan mengalahkan raksasa yang terbesar yang nobody has ever dared to face. Tidak ada yang bisa selamat menghadapi raksasa ini. Dan raksasa ini adalah kematian, maut. Ada satu orang yang dapat menghadapi raksasa ini, dan dia adalah Yesus, dan dia adalah Daud yang lebih besar lagi, yaitu Tuhan Yesus. So if we can change the focus, yang tadinya ayo kamu harus menjadi seperti Daud, kamu harus juga mengalahkan, kamu juga harus menghadapi raksasa itu. Tetapi ketika kita membalik atau adjust our view kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan itu, dia sudah mengalahkan raksasa yang terbesar. Oleh karena itu, dia bukan membolehkan kita, mengizinkan kita, tapi menguatkan kita. He empowers us to also face our giants. So ada elemen yang penting yang kita lupa kita selipkan, yaitu adalah karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu, Anda juga bisa, kita juga bisa mengalami atau menghadapi raksasa-raksasa yang lebih kecil, ya, nggak ada artinya dibanding dengan maut, dengan kematian. And because Jesus already faced the worst one, dia sudah menghadapi yang paling buruk dan melakukannya itu dengan sempurna, kita bisa oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita dapat juga menghadapi hal-hal yang menakutkan, raksasa di dalam kehidupan kita. So just a little bit of including Jesus, tapi itu mengubah cara pandang kita yang tadinya jadi beban berat. Saya menjadi beban untuk saya harus menghadapi raksasa, saya harus menjadi berani padahal saya takut, tapi itu menjadi beban. Yang kita lakukan adalah kita mengambil beban itu lepas dari mereka, dan beban itu sudah ada di dalam Kristus, dan kita mengempower, kita menguatkan mereka, mendorong mereka untuk you can do this too, ya. So that's a little bit of the introduction. Itu sedikit dari pengantar. Apakah ada komentar atau pertanyaan yang Anda ingin bagikan? Saya ada beberapa menit, ada around 15 minutes, ya, sekitar 10-15 menit. Silakan ladies, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh unmute. You can type in the chat, bisa ketik mungkin pertanyaan dalam chat atau raise hand supaya Anda bisa unmute. Dan keep in mind bahwa saya sangat-sangat ingin begitu banyak lagi guru sekolah minggu yang dapat bisa juga mengambil materi dari apa yang kita bagikan, supaya itu menjadi manfaat juga, bermanfaat untuk mereka di pelayanan mereka, ya. So if you ask questions, please know that ini juga akan memberkati mereka yang nonton atau menyaksikan video ini di YouTube. It will also be a blessing to them. So please keep that in mind, that your questions will be super helpful. Okay, jadi ladies,
Apakah ada yang ingin dibagikan, di-sharing, atau ditanyakan? Please go ahead. You have all the permission to do that. Biasanya ini lihat-lihatan dulu siapa yang mau duluan. Terus abis itu waktunya habis. Gitu. I've done this so many times. Jadi biasanya itulah yang terjadi biasanya. So silakan ya kalau ada yang ingin ditanyakan di grup bahasa Inggris ada yang bertanya tentang yang tadi bagaimana untuk mengajarkan cerita seperti Adam dan Hawa kepada anak umur 4 tahun. So that was gimana caranya? Um, saya nggak tahu kalau di Indonesia ada terjemahan Alkitab untuk anak kecil nggak ya? Nggak ada ya? I don't think so. Adanya bahasa sehari-hari ya. So when you try to search for other translations bahasa sehari-hari, jadi paling nggak kata-kata yang agak susah, dosa, uh, um, kasih karunia, ya mungkin bukan levelnya anak 4 tahun gitu. So try to come up with um, kita lihat research dari translation lain. Kalau di bahasa Inggris tuh ada International Children's Bible. Ya, itu benar-benar translation dari Kejadian sampai sampai Wahyu. Dan kalau kita lihat dari ICB International Children's Bible, um, ayat-ayatnya tuh jadi kayak gampang sekali untuk anak dibaca dan untuk menjadi ayat hafalan juga gampang sekali untuk anak kecil. Jadi International Children's Bible itu sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi. So I want to just also suggest that in case you want to do that. Um, Terus saya juga sempat sempat kasih tips ChatGPT. Coba tanya aja, siapa tahu you can, take some, nggak harus semuanya diambil of course. Jadi apa yang baik saja bisa diambil. Gimana cara menceritakan konsep dosa atau konsep apapun itu dalam bahasa untuk umur 4 tahun. Something like that. And then it gives you ideas. Oh iya, saya nggak pernah mikir bahwa itu dapat disampaikan dari angle seperti ini. So that's also some tips. Okay. Gabriela, I see your hand. Gabby, let's go. Oke. Eh, jadi dulu tuh kan aku sempat ngajar di sekolah minggu. Tapi buat anak-anak kelas kecil, kelas masih 3 4 tahun. Tapi mereka itu kan pas itu tuh aku lupa pelajaran apa. Tapi ada bagian di mana kayak nggak harus ngajarin Tuhan Yesus tuh disalibin buat menebus dosa kita, dosa semua manusia gitu kan. Tapi pas aku bilang disalibin, anak-anaknya kayak gitu. Itu kayak gak tahu kayak gimana ya harus apa harus menyampaikannya tuh gimana supaya relatable buat anak-anak kecil gitu kan. Jadi I Ya, hope dari baca buku ini sama book club ini jadi ada pengetahuan baru. that's good. Thank you untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaan seperti itu atau reaksi seperti itu, one thing that helps adalah kita juga bisa mengajarkan bahwa zaman itu pada zaman itu bagaimana mereka menghukum manusia yang bersalah atau kriminal, ya. Zaman zaman Romawi itulah cara mereka menghukum orang-orang jahat, ya. Jadi kalau Hmm. misalnya di zaman kita sekarang kalau kalau ada kriminal, apa hukumannya? Oh, mereka dipenjara. So we can talk about it. This is kalau di zaman kita ini yang terjadi. Kalau di zaman waktu Yesus hidup, waktu itu pemerintahannya adalah Romawi. Dan untuk cara mereka menghukum orang jahat, kriminal adalah seperti ini. Jadi mereka ingin memperlihatkan kepada uh, orang-orang yang ada di situ, yang di sekitar mereka, untuk mereka agak takut supaya mereka tidak akan melakukan kesalahan. Jadi mereka juga nggak mau diperlakukan demikian. Tapi that's sometimes historical background
ya, background dari sejarah, itu akan membantu mereka mengerti bahwa oh, itu memang berlaku untuk masa Yesus Hmm. waktu Yesus hidup. Jadi mereka nggak akan takut bahwa oh nanti kamu juga nanti akan disalib gitu kan. Jadi pengertian mereka lebih diperlengkapi bahwa okay, so this happened at a moment in time in history dalam sejarah di mana inilah bagaimana pemerintahan Romawi menghukum orang jahat supaya orang juga menjadi takut untuk melakukan kejahatan supaya mereka juga tidak dihukum. And the way mereka menghukum penjahat adalah disalib supaya semua orang bisa lihat, ya kan? Semua orang bisa lihat dan semua orang bisa bisa sama-sama setuju bahwa oh iya, Romawi pemerintahan ini adalah uh, this is a strong government. Mereka adalah they are stronger, they are more mereka lebih powerful. Jadi jangan lawan mereka ya. Dan that's the goal. Itulah goal dari Kaisar Romawi that they want to have power and that is how they show power dengan cara mereka menghukum orang jahat. Dan mungkin dari situ ya, Gabi, mungkin ada diskusi yang menarik juga bisa bisa kan anak kecil suka rabbit trail kemana-mana kan. Jadi dari situ pun bisa, oh Tuhan Yesus kenapa jadi penjahat? Kok Tuhan Yesus kan dia bukan penjahat gitu. And that's a very good rabbit trail. Kita bisa bisa masuk di pembicaraan itu bahwa yes exactly Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi dia menanggung hukuman seperti dia bersalah, seperti dia penjahat. Can you imagine that? Dan dia melakukan semua itu volunteer. Dia ingin melakukan itu supaya kita tidak harus kita yang penjahat, kita yang melakukan kejahatan yang seharusnya dapat hukuman penjahat, kita tidak mengalami hukuman itu karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya itu. So that makes it even, oh iya, aduh, thank goodness. Aduh, untung saya nggak dihukum. Kayak, you know what I mean? Jadi anak kecil tuh jadi lega, ada kayak, oh, wow, somebody save me, somebody did that for me. Jadi itu akhirnya menjadi kabar baik untuk mereka yang tadinya, disalib. Akhirnya menjadi kabar baik untuk mereka. I hope that answers the question. Ada pertanyaan lain atau follow up lain mungkin, Gabby? Oh, enggak sih, tapi kayak dari Vina jelasin itu jadi jelas sih kayak maksudnya kayak oke, intinya itu fokusnya itu harus tetap kabar baik dan tentang Tuhan Yesus gitu ya. Mm-mm. Pokoknya Mm-mm. harus dari semua cerita-cerita kayak makanya yang semua cerita di Alkitab itu pokoknya harus yang membawa kabar baik buat anak-anak dan Ya. berpusat sama Yesus gitu ya. Ya, ya. Oke. Caranya untuk menjadi kabar baik adalah Mm-mm. harus lewat Yesus. Karena Ya. dialah yang menjadikan itu jadi kabar baik. Karena kalau enggak, anak-anak bisa pulang dari sekolah minggu dan itu menjadi beban seperti aduh saya harus harus melakukan A, B, C, D. Menurut cerita ini, kalau enggak saya enggak tidak melakukan ini, saya akan dihukum seperti tokoh A, B, C, D. Dan sangat gampang untuk kita manipulasi um, supaya mereka menjadi anak yang baik. Ya udah, kita agak agak melakukan word threat, mengancam. Kita mengancam mereka. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti ini yang terjadi. Jadi supaya supaya kamu tidak mengalami hukuman ini, jadilah anak yang baik. Ya itu seperti ancaman. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti jadi yang terjadi ini loh gitu. Dan akhirnya mereka hidup dalam ketakutan dan kabar baik itu tidak memerdekakan mereka. Ya, I think that's the goal. Thank you so much, Gabby. Ada pertanyaan lain mungkin kita masih ada. Oh, tinggal 2 menit lagi. Oke, so I think saya tutup dalam doa just in case tidak ada burning questions, tidak ada yang ingin ditanyakan. Sip. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik yang begitu indah dan biar kami bisa melihat Tuhan. Aku berdoa tuh supaya mata kami bisa melihat indahnya kabar baik itu untuk diri kami sendiri, agar kami bisa membagikan kabar baik yang begitu indah kepada orang lain. Mau itu keluarga kami, Tuhan, anak-anak sekitar kami, wherever you place us.
Help us Tuhan untuk terus menjadi terus dimenangkan oleh kabar baik, bahwa ketika hati kami lupa, pikiran kami lupa Tuhan apa yang Kau sudah lakukan, ketika kami ingin kembali lagi Tuhan melakukan untuk mendapatkan keselamatan, bergantung kepada kekuatan kami sendiri. Help us Lord, tolong kami Tuhan untuk ingat bahwa semua sudah dilakukan, semua sudah sempurna, semua sudah selesai. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Hanya kami perlu menerima dan berjalan sesuai dengan panggilan yang Engkau sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk 10 minggu ke depan, supaya setiap bab yang kami baca Tuhan benar-benar akan mengubah hati kami, benar-benar akan menjamah hati kami, biar kami ditransformasi Tuhan oleh kabar baik, oleh Injil kabar baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ladies dan weekend ini, supaya kami bisa beristirahat dan just enjoy your presence, menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.